Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Tes. Shalom saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Mari pagi hari ini kita bersama-sama akan membuka di dalam ibadah raya pada hari ini. Kami undang semuanya untuk menyediakan waktu, menyiapkan hati untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Mari buka hati saudara, mari kita sembah Dia. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus yang terbaik. Terima kasih. Kami menyembah roh dan kebenaran-Mu, Bapa. Engkau yang kami Hanya sembah. nama-Mu yang kami Hanya Engkau yang kami sembah. Hanya nama-Mu yang kami agungkan, Yesus. Engkau yang layak ditinggikan dan Bapa yang diagungkan. terbaik. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu, Bapa yang Yesus. sungguh mengagumkan. Ini hati Bapa para yang hamba-Mu, sungguh
menyembah-Mu dengan hati syukur. Anugerah-Mu sungguh nyata. Haleluya. Terima kasih atas kasih setia-Mu, Bapa. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih. Hanya nama Yesus yang kami Terima kasih. muliakan. Hanya nama Yesus yang kami. Mari saudara kasih dalam Tuhan. puja. Siapkan hati saudara untuk dijamah. Inilah hati Siapkan hati umat-Mu. saudara untuk menyembah kepada Tuhan yang kita sembah. Saat kita mau nyembah Dia, Inilah hati Dia hadir di tempat ini. kami. Dia tahu setiap isi hati saudara. Muliakanlah Tuhan. Jamah hati setiap kami. Bapa yang terbaik, Bapa yang hanya Yesus yang kami muliakan. Hanya Yesus yang kami agungkan, Raja segala raja, Allah yang baik. Engkaulah segala-galanya. Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Lawat kami Bapa. Lawat kami Bapa. Inilah hati kami hamba-Mu Tuhan. Yesus Tuhan, Ya dalam masyarakat kami bersyukur. Bapa surgawi, Yesus. kepadamu hamba mengucap syukur dan bersembayang. Pagi hari ini Tuhan kami boleh ada di tempat ini karena kasih dan anugerah-Mu yang memimpin hidup kami. Kami mau datang menyembah kepadamu. Kami mau datang beribadah kepadamu Tuhan. Biarlah setiap kami hamba-hamba Tuhan boleh menyiapkan hati untuk terus menaikkan syukur ke hadapan-Mu. Untuk tunduk, untuk menyembah, untuk mengundang hadirat-Mu. Kami percayakan Tuhan semua oleh karena kasih-Mu. Hari lepas hari Kau selalu ada bagi setiap kami. Hari ini pun juga kami percaya. Kami percaya bahwa Engkau ada dan hadir di rumah ibadah tempat ini. Tuhan, biarlah segala sesuatu yang indah yang Kau sediakan bagi kami pada hari ini. Untuk memuliakan nama-Mu. Engkau akan hantar para hamba-hamba Tuhan. Untuk datang menyembah padamu. Engkau akan hantar para jemaat-Mu. Untuk boleh datang memuliakan nama-Mu. Untuk mencari hadirat-Mu. Kami mau terus dekat dan melekat kepadamu. Karena hanya dekat kepadamu Tuhan. Hati, jiwa, roh kami boleh tenang dan tentram. Terpujilah Engkau Bapa Surgawi. Kami percaya, kami imani. Kasih karunia-Mu tak berkesudahan bagi setiap kami. Urapi hamba-hamba Tuhan. Urapi hamba-hamba-Mu. Para pimpinan pujian. Para pendoa. Para pimpinan musik. Dan seluruh pengerja di tempat ini. Kami percayakan dalam otoritas kuasa tangan-Mu. Bahkan tempat ini, ruangan ini. Penuh dengan otoritas kuasa-Mu. Sehingga kami boleh percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Yesus Tuhan kami. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang selalu ada bagi setiap kami. Amin. Biarlah semua Tuhan seturut dengan rancangan-Mu yang indah Bapa. Pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran sabda firman-Mu. Biarlah yang
firman yang datang dari setiap mulut bibir lidahnya, itu datang daripada Engkau Tuhan. Kami imani Tuhan, Engkau menguduskan seluruh ruangan ini. Engkau memakai hamba-hamba Tuhan itu lebih dan lebih lagi Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Kami undang Engkau penuh kuasa-Mu di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami percaya, kami memanggil kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kemuliaan hanya bagimu Bapa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih pagi hari ini. Kami boleh ada karena kasih karunia. Sebentar kami memulai ibadah pagi hari ini. Kami menyerahkan sepenuhnya di dalam Kau. Ibadah pertama ini dari awal pertengahan ini. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati ibadah ini dari awal hingga akhir nanti. Roh Kudus berkarya. Terima kasih Bapak. Engkau Allah yang sungguh baik. Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Biarlah kami pada hari ini, dimanapun kami berada yang mungkin mendengarkan juga mengikuti ibadah dalam live streaming, Tuhan memberkati dan kami percaya biarlah semua yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang terbesar, Engkau yang terhebat dalam hidup kami. Biar di masa-masa ini Tuhan, Engkau menjadi jaminan dalam setiap hidup kami. Terima kasih Bapa. Yang siap memuji Tuhan pada pagi hari ini, sama-sama sorakkan. Amin. Haleluya. Shalom. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dan pada pagi hari ini yang semangat katakan haleluya. Yang semangat katakan haleluya. Boleh Bapak Ibu kita bersama kita berdiri. Kau terbesar dan mulia, ajaib, ajaib semua perbuatanmu. Sama-sama katakan. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Sebagai satu lambang kita sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari katakan di hadapan Tuhan. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Karena apa? Amin, amin Tuhan. Ku angkat suara dan bernyanyi, ku angkat suara dan bernyanyi karena amin Tuhan. Mari bernyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Mari lambaikan tanganmu, katakan Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Mari sekali lagi kekasih Tuhan, biarlah segenap hati kita, segenap jiwa kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku bernyanyi, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Amin. Mari bernyanyi memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua. Amin. Kau terbesar
Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Amin saudara. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang hebat, Roh-Nya yang perkasa ada dalam setiap hidup kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, amin. Dan biarlah, mari sama-sama angkat tanganmu, arahkan pada Tuhan. Kau terbesar dan mulia, Engkau sungguh ajaib, Engkau sangat ajaib Tuhan. Haleluya, Kau terbesar dan mulia. Haleluya, biarlah semua, sekali lagi bersama-sama katakan biarlah semua memujimu. Haleluya, berikan sorak-sorai dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Raja mulia ada dalam hidup kita semuanya, amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara jauh lebih besar dari apa yang kita pikirkan dan kita doakan. Haleluya. Mari dengan iman sama-sama katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau menang bagiku segenap jiwa dan pengharapan yang ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Amin. Sama-sama arahkan mata kita pada Tuhan. Layak, haleluya. Mari angkat tangan kita arahkan pada Tuhan sekali lagi saudara. Ada Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Katakan Yesus, Raja mulia. Sungguh tak terbayang kebesaran-Mu Tuhan. Sama-sama. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Engkau Raja atas kami. Haleluya. Ditinggikan. Amin. Allah yang kami sembah adalah Allah yang ajaib. Kau Tuhan, agung dan perkasa. Dia sumber, Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah. Haleluya, haleluya. Saat kita memuji nama Tuhan, iman kita dibangkitkan saudara, bahwa kita disadarkan, kita dipercaya untuk punya Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang sanggup melakukan segala mukjizat dalam hidup kita semuanya. Haleluya. Mari bangkit gereja Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Amin. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selama.
Siapa dia? Mari deklarasikan. Ajaib Kau Tuhan, amin amin, agung dan perkasa. Oh, menanganku layak berkuasa, meminta selamat. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan, Raja mulia. Haleluya, Yesus kita luar biasa, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan, Raja mulia. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk dengan firman Tuhan pada pagi hari yang luar biasa ini. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi hari-hari ini, apapun yang kita alami hari-hari ini, percayalah bahwa hati Tuhan selalu ada buat kita. Amin. Hati Tuhan gak akan pernah hilang dari hidup kita. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa apa sih yang bisa memisahkan kita dari cintanya? Gak ada. Amin. Karena dunia pun tidak akan pernah bisa memisahkan kita dari cintanya Tuhan. Karena hati Tuhan selalu ada buat kita. Bahkan firman Tuhan berkata sekalipun kita gak setia, Tuhan tetap setia sama kita. Dan kita mau nyatakan cinta kita. Kita mau nyatakan iman percaya kita. Bahwa lebih dari apapun juga Tuhan. Lebih dari yang kami pinta. Lebih dari apa yang kami pikirkan. Semuanya Tuhan sudah sediakan untuk setiap kami. Terima kasih Bapa. Ini iman kami. Ini hati kami Bapa. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Amin. Kaulah jaminan hidupku, hatimu ada bagiku. Katakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Angkat hatimu, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Benar Tuhan. Katakan, lebih dari yang telah ku pinta. Amin. Lebih dari yang telah ku pikirkan. Semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Oh Tuhan, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat aku menghitungnya. Amin. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan dalam hidupku. Amin. Ku bersyukur padamu. Amin. Kau Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Kaulah jaminan hidupku, hatimu selalu ada. Oh, bersyukur padamu Tuhan. Kau Tuhan yang mengasihi. Dia menjadikan hidup kita lebih indah dan lebih berharga. Jadikan
Hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sekali lagi saudara kekasih Tuhan, nyatakan iman percaya kita sama-sama. Lebih dari yang telah kupinta, amin. Lebih dari yang telah kupikirkan, semua Engkau sediakan di dalam. Katakan Tuhan, sampai kapanpun tidak akan dapat kami mengukur dan menghitungnya. Mengukurnya, tidak dapat aku menghitungnya. Menghitungnya, amin. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau bersama-sama. Boleh kita bangkit berdiri, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu kepada Tuhan, katakan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku, haleluya. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu. Katakan, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, Tuhan yang mengasihiku, haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan lebih indah dan lebih berharga. Biarlah Engkau Bapa yang menjadi jaminan dalam hidup kami, Tuhan, haleluya. Ku bersyukur padamu, oh, yang mengasihiku, haleluya. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu. Angkat jiwamu kepada Tuhan, haleluya. Oh, yang mengasihi, katakan, Kau jadikan hidup ini Tuhan. Hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Katakan, Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih Katakan saudara, Kaulah jaminan hidupku. Kaulah jaminan hidupku. Hati-Mu ada bagiku. Ya bashikarala batekaralamo. Kaulah jaminan hidup kami Tuhan. Oh, sembah Dia. Kiara basira lamu, iara baya sakarela, kiara la la baya shikara la la maya nama, shiara la baya kara la 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 la, kiara basira maso. Biarlah iman kami semakin kuat Tuhan. Selalu ingatkan kami Bapa, bahwa Engkaulah jaminan dalam hidup kami.
Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan ada jalan keluar. Bagi Tuhan akan ada pengharapan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia. Haleluya, haleluya. Sebab hatimu ada bagi kami Tuhan. Haleluya, sampai selamanya Engkaulah jaminan dalam hidup kami Bapa. Mari yang lemah kuatkan iman kita. Sebab ada mujizat dalam bersyukur. Ada mujizat dalam bersyukur. Mari angkat hatimu, angkat syukurmu pada Tuhan. Mari angkat hatimu, kuatkan imanmu lebih lagi. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu. Kami persilakan hambanya Pastor Michael Sony. Tuhan yang mengasihiku, Kaulah jaminan, Kaulah jaminan hidupku. Haleluya. Hatimu ada bagiku. Sama-sama katakan. Bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan, Kau Tuhan yang mengasihiku. Haleluya. Katakan Bapak Ibu Saudara. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kita berdoa. Kami bersyukur kami dapat berkumpul bersama pada hari ini. Kalau kami bangun pagi tadi, itu adalah kesempatan buat kami untuk memperbaiki diri. Menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Bukan menjadi seperti yang kami inginkan. Sebab pengharapan kami untuk pindah dari rumah kami di bumi ini menuju rumah Bapa di surga. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus berbicara, maka kami siap dengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, Shalom. Yang ada di rumah juga, yang lagi streaming di mana boleh salah satu keyboard tetap, mic jangan lupa. Saya udah lama gak ketemu mic, ada kuncirnya sekarang. Bapak Ibu Saudara, maaf kalau Saudara lihat kacamata ya, inilah orang kalau pakai kacamata pakai masker ya. Ngembun-ngembun kadang-kadang gak apa-apa lah. Ini protokol. Berapa lama ini Pastor Luke? Saya Mbak Firman, ya 35 menit, oke. Bapak Ibu Saudara kita buka sama-sama, sebentar. Lagu tadi bagian terakhir tolong ditampilkan. Saya tadi mau nangis denger lagu ini, saya udah lama gak akhirnya. Dikatakan lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Saya tidak gadoisme, tidak cocokologi saudara. Tapi ayat ini ada di mana? Ya, kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mengerti ya saudara, kita buka Yohanes 10 ayat yang ke-10. Ya, kalau saya bawa firman Tuhan itu selalu serangkai. Coba saudara periksa ayat firman Tuhannya. Yohanes 10 ayat 10. Ayo Asrot, asisten sorot. Nah, dikatakan apa? Ayat ini kalau saudara gak ngerti bahasa aslinya, maka saudara akan luput. Blessed saudara. Ya, dikatakan apa? Pencuri datang atau terjemahannya iblis datang. Harusnya saudara bisa bedain ya. Kalau Alkitab nulis setan, iblis dengan roh jahat itu beda. Ya, hanya bahasa Indonesianya kadang-kala rancu dan kacau. Kalau ini dikatakan pencuri datang, iblis datang hanya untuk mencuri 3 tingkatan. Membunuh dan membinasakan. Saya nggak punya cukup waktu untuk jelasin. Ini 3 tingkatan. Dan Yesus datang, ini jelas nih. Supaya kita mempunyai hidup. Dan ada kata dannya,
mempunyainya dalam segala kelimpahan. Oke, perhatikan sungguh-sungguh. Kalau ini diterjemahkan, seringkali para hamba-hamba Tuhan memakai ayat ini dihubungkan dengan duit. Dihubungkan orang Kristen pasti sukses di dunia. Betul kan? Padahal kalau terjemahan aslinya, ayo kita lihat kan. Lihat, katakan. Coba saudara perhatikan. Yesus datang supaya kita mempunyai hidup. Hidup yang dimaksud oleh firman Tuhan ini bukan hidup ini, bios. Kita belajar di sekolah ada namanya biologi, bios ya. Kenapa? Gini loh, hidupnya manusia di bumi ini kata Alkitab berapa tahun sih? 80 tahun. Nah ini terjemahannya bagus saudara yang senang terjemahan gini. Bukan bonus. Kalau udah 70, bonus ya 80. Enggak. Kalau Tuhan belum selesai. Jadi yang sudah sepuh-sepuh, sudah tua-tua yang di rumah juga dengar. Kalau 70 belum dipanggil Tuhan, itu berarti masih ada yang belum selesai. Jangan minta pulang. Iku jenenge pure. Ngerti ya? Jadi katakan apa? Supaya mereka, bukan COVID. Keselak saudara mau buka tanggung. Ya, orang kalau begini tuh susah. Coba saudara khotbah pakai begini. Ambekanku narik, apalagi kalau saya kan ngomongnya kan ada powernya gitu loh. Di suara gitu berasa banget. Dikatakan apa? Supaya mereka mempunyai hidup, bukan hidup ini. Makanya segala sesuatu yang Tuhan janjikan, ya, itu rata-rata bukan di bumi ini, tapi di kehidupan kekal. Dikatakan supaya mereka mempunyai zoe. Zoe itu apa? Saya ngomong sama banyak orang di seluruh negara, seluruh tempat yang saya pergi. Dikatakan apa? Zoe, Tuhan itu beresin yang namanya apa? Manusia batinia. Karena mereka ngomong manusia itu makhluk fana, makhluk tidak kekal. Salah. Manusia makhluk kekal. Yang tidak kekal apanya? Tubuhnya. Ngerti ya saudara ya? Yang gak kekal itu tubuhnya. Yang kekal apa? Roh, Zoe. Z-O-E, Zoe. Suatu ketika kita terbatas di bumi ini, apalagi dengan adanya corona. Beberapa teman pergi duluan, berangkat duluan. Yang namanya dokter juga, betul nggak? Makanya kita ini selembar tipis sama kematian. Yang kapan saja bisa berangkat, orang tidur aja bisa pulang kok. Ada namanya penyakitnya namanya sleep apnea. Tahu sleep apnea saudara? Ya, saudara ngorok itu loh. Nah, ngorok berangkat saudara. Ya, dengerin. Supaya kita mempunyai zoe dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini tidak ada hubungannya sama duit. Kalau orang Kristen ikut Yesus pasti kaya. Lah 12 murid Yesus enggak ono sing kaya ya, piye? Ring satunya Tuhan ya orang dalam. Orang dalam ketawa, betul enggak? Orang Kristen dari tahun 30 sampai tahun 380 orang Kristen kalau ketahuan Kristen ditangkap, dimiskinkan, dibunuh, dianiaya, dibunuh. Nggak ada kaya-kayanya. Orang Kristen di gereja bawah tanah saya ke sana saudara. Nggak ada yang kaya. Makanya Tuhan katakan supaya mereka punya hidup, punya zoe, supaya mereka punya manusia batinia yang berkualitas. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan berkualitas. Katakan sama-sama berkualitas. Nah, piye cara nih? Mujizat itu orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang mati bangkit. Tapi untuk menjadikan manusia batinia berkualitas, tidak punya cara yang lain. Katakan sama-sama karakter. Bojomu ngamuan. Bojomu ngomelan. Iso ditumpang tangani. Ngomong mah, sini mah. Tak tumpangi tangan mulutmu. Seplak. Betul enggak?
bojomu ngutangan, bapak-bapak, maaf ya yang di rumah, judi bola, tumpangi tangan iso? Netral dalam nama Yesus ora iso. Nggak bisa. Tapi orang lumpuh jalan bisa. Tapi kalau karakter, saudara kita ini terlanjur rusak. Dari umur berapa? Dari umur 0 sampai terima Yesus, itu kita udah terlanjur rusak. Untuk dandani perlu berapa lama? Yo, makanya yang maaf ya, maaf. Yang sudah tua-tua lebih susah. Kenapa? Sudah kadung apa? Gak kental meneh. Keras. Tapi bisa. Makanya seringkali orang-orang yang sudah tua ngomong gini, aku yang ini wis raiso, bener tak? Raiso, tanya sekarang. Padahal saudara ngomong, kita nyanyi kan seringkali, bagi Tuhan tak ada yang kecuali karakterku Tuhan. Bagi Tuhan tak ada kecuali aku ngampuni mertuaku Tuhan. Yang tak mungkin. Wah, kata-kata apa? Ini loh, mujizatnya. Mujizat yang tidak berubah. Tapi kalau karakter, Roma 8 ayat 28. Nanti khotbah yang lebih serius, ibadah kedua, ketiga. Ayo, Roma 8 ayat 28. Ayo Asrot agak cepat, iki waktunya lambat iki. Saya senyum tapi saudara gak bisa lihat ya. Tidak. Bersyukur. Makanya kata firman Tuhan gini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Bahasa aslinya gak ada kata turut. Kita tahu sekarang bahwa Allah bekerja dalam segala sesuatu, pakai segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka. Ini ayat ini hanya berlaku untuk mereka yang mengasihi Tuhan. Maaf, jangan dipakai macam-macam. Ya, jangan dibumbuin dengan berbagai rasa, apalagi rasa yang pernah ada. Jangan ditambahi bumbu. Gila nih. Ngerti gak? Yaitu bagi mereka mengasihi, masih lagi disaring. Bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan, maksudnya apa Michael Sony? Bahwa Allah bekerja. Tuhan kita bisa pakai apa saja. Kalau saudara berdoa, Tuhan kasih aku sabar Tuhan. Morotuaku gendeng Tuhan. Masalah nek rabi mbek anake sak paket mbek morotuane. Gak iso ijol Tuhan. Saudara kalau ketawa itu matanya menyipit tiba-tiba ya. Itu hanya patokan saya di situ. Tanya sekarang. Kalau saudara berdoa begini, Tuhan ajari sabar. Yang datang apa? Lagu penyembahan Mike. Aku suwe-suwe bingung aku nanggone launch iki. Kalau saudara berdoa, Tuhan kasih aku sabar, yang datang apa? Supaya kita mempunyai zoe, manusia batinia yang berkualitas. Kalau manusia berkualitas, kita kadung rusak karakter kita. Dari 1 sampai 30 tahun kita terima Yesus. Kita didandani menjadi seperti Yesus dari umur 30 tahun sampai nafas terakhir. Itu jadikan kualitas. Kenapa berkualitas? Saudara pernah pergi manten toh? Kalau lihat saudara, manten rek. Sing wedok ayu. Ayu. Tung sing lanang remek. Begitu jalan saudara pasti rasan-rasan. Kawin harta. Orang akan ngomong sing dirabi apa nih? Harta nih. Nah kira-kira saudara sama Yesus itu setara, seimbang enggak? Katanya kita mempelainya Yesus. Sorry ya Pastor Luke, sorry ya Ibu, sorry ya. Nggak ngomong apa. Lain delok rupamu kayak gini cocok.
Sorry lu Surabayaan. Cocok enggak sama-sama sama Yesus? Tuhan terima aku apa adanya. Dengar, kata firman Tuhan kita dibenarkan. Tahu kata dibenarkan? Dibenarkan, sudah benar enggak? Dibenarkan sudah benar enggak? Belum. Untuk benar perlu proses berapa lama? Seumur hidup. Makanya ada lagu kan, jadikan aku indah yang kau pandangmu. Ibu-ibu maaf. Ibu-ibu maaf gara-gara drakor The World of Merit. Ini udah berlalu barusan. Yang ini lek pembicaranya orang TV ya begini nih. Ibu-ibu langsung melihat penampilan. Aduh. Di mana-mana pelakor itu lebih bagus ya kayaknya ya. Maaf ya, maaf. Yang ibu-ibu yang badannya sudah kena gravitasi semua. Yang perut itu kadang-kala harus, kalau dulu itu air turun dengan cepat. Sekarang air mesti ngeluarin manual. Waslap, waslap. Ojo dilebonok jadi kut lo ya. Tahu yang terjadi saudara? Untuk memulihkan gimana caranya? Badanmu kecil gimana? Bisa nggak tumpangi tangan? Dalam nama Yesus cair, dalam nama cair. Six pack. Iso gak? Lah iso gendeng awakmu. Gimana caranya? Olahraga. Ojo damsya. Jangan rakus. Betul enggak? Betul enggak? Gimana caranya kolesterol turun? Ini kaki saya lagi cedera, saudara. Lagi dirawat. Kelebihan cairan. Saudara kekurangan cairan toh. Saya udah 2 minggu ini disedotin. Saya tanya sama dokter, dok, iso didol gak dok? Nyedotnya akeh. 3 kali lipat deh. Ya. Terus saya katakan makanya tadi saya nggak naik tangga, saya naik lift. Jarang saya mau naik lift. Naik tangga saudara. Saya ngeliat ada batasnya hidup saya di bumi ini. Hobi saya naik gunung. Ini sekarang naik lantai 2 aja enggak bisa saya. Enggak boleh, belum boleh. Saya katakan gimana caranya? Dok, gimana caranya? Pak Michael Sonic. Sekarang hobi naik gunung dikubur dulu. Hobi lari dikubur dulu. Lari jangan, kamu jalan dan berenang. Bayangin saudara. Saya itu mau sehat itu enggak tumpangi tangan. Kolesterol dalam nama Yesus. Netral. Asam urat netral. Trigliserid netral. Gula darah netral. Bojomu tumpang tangan netral. Bisa enggak? Utang netral. Enggak bisa. Ngerti ya? Wanita, kenapa kalau wanita makanya orang kalau mau menikah. Kan saya pernah ngomong di sini, teman saya itu bridal. Salah satu yang ternama di Indonesia. Tak takoi piro regone? Larang son. Sak M son. Iku duit dah. Padahal menikahnya itu ya saudara, pemberkatan nikah itu jam 4. Sampai acara pesta selesai jam 10. Dinikmati 6 jam tok. Tapi prosesnya apa? Ini loh istilahnya, memahat tubuh. Memahat tubuh. Son katanya. Yang datang itu pengen beli pakaian di Amerika, pengen pakai pakaiannya keluarga Hadid. Tahu Hadid ya? Kayak Gigi Hadid dan lain sebagainya. Awake lah 50 toh, 50 kilo toh. Lah nonik sing teko awake 80 ya. Piye carane? Lho ndak bisa. Makanya apa? Programnya olahraga, programnya dokter gizi, programnya macam-macam program. Setelah itu program wajah. Lo pengen kayak mukanya Lisa Blackpink, padahal dia ini black keropok. Ya beda no. Betul enggak? Alis yang sudah dibabat ibu-ibu tuh saya enggak ngerti ya, kenapa ya? Alis dari Tuhan, ciptaan Tuhan dibabat, baru gitu digambar meneh, kok aneh toh. Gambar awakmu entuk 6 toh, paling bisa gunung 2, awan, matahari, burung 3. Betul dah? Kemarin ini aku pulang salibkan dia. Betul dah? Saya tanya sama teman saya, sekarang trennya apa? Trennya katakan apa? Penanaman kembali alis. Piro? 38 sampai 50 juta. Saya bilang apa? Penanaman alis. Iya, prosesnya berapa lama?
3 sampai 6 bulan. Loh kenapa 3 sampai 6 bulan? Iya kalau jadi, kalau longsor gimana? Larang loh Pak, tenanan. 3 sampai 6 bulan. Reboisasi. Itu baru alis, belum yang ini. Makanya ya, punya istri cantik, ya, after sale service itu mahal. DP itu rendah, tenanan. Makanya menikah itu ada reaksinya ya. Nah dengerin makanya, kalau Tuhan jadikan kita indah, kalau yang sudah bagus ya dibiarin. Atau dibuat bagus. Tetapi kalau kita ngamuan, kalau kita minderan, kalau kita benci, itu yang dihajar sama Tuhan terus sampai jadi indah di mata Tuhan, bukan indah di mata tetangga. Tapi indah di mata Tuhan. Dan berapa lama prosesnya? Seumur hidup. Yohanes 10 ayat 10 supaya hidup kita berkualitas. Nah Michael Sony saya tidak mau dibentuk Tuhan. Kan sudah cukup diampuni. Aduh. Surga itu berisi orang-orang yang terpilih. Ngomong amin. Amin. Ada jalan lebar, jalan sempit. Tanya, kenapa terpilih? Kalau saudara diampuni. Tuhan terima aku apa adanya. Masuk surga piye? Karaktermu belum berubah. Kira-kira surga penuh dengan apa? Bapak-bapak yang masih, maaf ya, basa Surabaya ya, sing wedokan. Begitu sampai surga, celek ngono. Ndelok wong ayu sithik. Sweet. Wuh, calm. Gilani toh. Tolong jangan dipotong foto itu nanti. Nangkep ya? Makanya dibentuk konsing ngamuan. Lagi antri masuk surga. Di pintu gerbang kesenggol. Nun sewu permisi ya, keluarga gembala. Kesenggol tek ini, matamu nanti. Betul enggak? Makanya selagi di bumi engkau dibentuk. Makanya jangan pernah ngomong gini, Tuhan ini aku ya gini, enggak bisa. Ketika engkau ikut Tuhan, engkau dijadikan manusia batiniamu berkualitas. Dan itu saya kasih tahu, seperti keluar dari dapur rapi, susah. Tapi percayalah, ketika kita keluar dari sana, kita indah. Makanya dalam doa saya ngomong gini sama Tuhan, Tuhan seneng gak sih lihat hidupku? Tuhan seneng gak sih lihat hidupku? Berani ngomong gitu gak? Tuhan seneng gak lihat hidupku? Kenapa? Sudah berkualitas enggak? Hari kematian saya enggak pernah tahu. Tuhan tahu. Oleh itu in every single day, di dalam setiap waktu, kita harus mempersiapkannya. Dan hari kematian kita, itu jadi hari paling indah. Tutup mata di bumi, buka mata. Dan saudara tahu, siapa yang akan kita temui? Amin. Malam ini jika ini ilustrasi, jangan takut. Lagi tidur, tiba-tiba ada sosok di ujung tempat tidur kita. Malaikat ngomong, pulang yuk. Langsung guyu. Pulang yuk. Udah siap belum? Ojo ngomong bijim. Ya boleh bojoku ae. Buy one get one, bojoku mbek marotuaku. Sak paket. Enggak bisa. Matius 7, 21, 22, 23. 23. Waktunya enggak cukup, tinggal 8:33, enggak cukup waktunya untuk bahas. Nabrak ya untuk yang ibadah kedua. Ibadah kedua bolehlah sedikit-sedikit nabrak lah.
Ya, coba periksa. Pada waktu itulah Tuhan Yesus akan terus terang kepada mereka dan berkata, mereka itu siapa? Saudara mesti baca ayat 21. Atau baca deh dari ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru, bukan setiap orang yang Yesus ngomong Yesus yang masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa yang di surga. Apa kehendak Bapa di surga? Nanti saya akan jelaskan bagian akhir. Ayat yang kedua, ini pendeta. Mereka akan dikatakan, bukankah kami bernubuat? Pendeta nih. Kami ngusir setan, pendeta nih. Mengadakan banyak mujizat, pendeta. Ayat 23 dikatakan apa? Pada waktu itulah Yesus akan terus terang kepada mereka, kepada orang-orang yang ngomong Yesus, kepada mereka yang perform miracles. Tuhan Yesus ngomong, aku tidak kenal kamu. How come? Tuhan tidak kenal kita. Tuhan yang bentuk kita di kandungan ibu kita. Bukan mengenal, seperti saya kenal Pastor Luke, bukan. Tapi kata mengenal, ini Tuhan pakai sexual term. Pakai kata yang berbau seks. Yang hanya suami istri pasti tahu. Yang orang muda jangan mikir macam-macam ya. Apa sexual term? Tuhan Yesus pakai kata-katanya ginosko. Ginosko itu artinya gini, kalau suami tidur dengan istrinya, tentu tidak tidur biasa ya. Ketika dia tidur dengan istrinya tidur dengan suaminya. Suami itu menikmati istri. Dan sebaliknya, istri akan menikmati suami. Kalau suami menikmati istri, istri tidak menikmati suami. Something wrong. Atau istri menikmati suami, tapi suami tidak menikmati istri secara seksual. Something wrong. Tanya sekarang. Kita ini menikmati Tuhan enggak? Berkat, pemeliharaan, penjagaan, damai sejahtera, sukacita. Pertanyaannya, kita dinikmati Tuhan enggak? Pertumbuhan rohani, karakter seperti Yesus, buah roh, bisa dinikmati enggak? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak menikmati hidupmu. Hanya Pak, jadi Kristen itu susah. Iya. Sebagai penutup dikatakan apa? Kekristenan itu olok-olok. Diucapkan pertama kali itu sebagai olok-olok. Kristen artinya seperti Yesus. Cara mikirnya kayak Yesus. Cara hidupnya kayak Yesus. Roma 10 ayat 9. Saya highlight ya. Karena kalau membahas ini tok 1,5 jam saya biasanya. Jika ngaku dengan mulut saat itu, kalau ngaku dengan mulut, saya pernah bawa firman Tuhan di sini. Resikonya apa? Saat itu orang Kristen sedang dianiaya. Dari tahun 30 sampai tahun 380. Ngaku jadi Kristen. Ngaku loh. Padahal mereka itu ditangkap. Karena apa? Karena kelakuannya kayak Yesus. Hidupnya kayak Yesus. Bukan karena pengakuan. Sebab jika kamu ngaku dengan mulutmu, resikonya apa? 4. Jadi Kristen zaman itu. Ditangkap, dimiskinkan, dianiaya. Yang perempuan pasti diperkosa. Masuk di tempat pelacuran yang dipaksa jadi pelacur. Yang keempat, dibunuh. Dari ditangkap sampai dibunuh. Umurnya hanya berapa? 3 sampai 5 bulan. Jika kamu ngaku dengan mulutmu, sekarang kan orang gampang. Mau kawin tiba-tiba jadi Kristen. Mau masukkan anaknya ke sekolah Kristen tiba-tiba jadi Kristen. Lihat, beda gak sama zaman dulu? Taruhannya nyawa. Bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya. Katakan sama-sama percaya.
Bahasa Yunaninya bagus banget. Pisteo, katakan sama-sama. Bukan percaya. No, ntar ya. Saya kok nggak ada. Permisi. Ambil ini. Bukan percaya ini apa? Ini putih. Everybody knows ini putih. Tapi kalau pengembalaan berkati orang, dikatakan apa? Maukah engkau menerima dia sebagai suamimu dalam suka, dalam duka, dalam sehat, dalam sakit, dalam kaya, dalam miskin? Biasanya gembala kan ngomong, maukah kamu setia? Kalau saya yang berkati, saya tanya, maukah kamu setia? Biasanya perempuan sambil nangis loh di balik cadar. Ngomongnya apa? I do. Kata setia perlu bukti enggak? Kalau ini perlu bukti? Enggak perlu. Kata setia perlu bukti enggak? Berapa lama? Till the death do us part. Sampai kematian memisahkan kita. Tanya, biasanya perempuan sambil nangis ngomong apa? I do. 10 tahun kemudian ngomongnya apa? Waduh. Aduh. Sampai mertua memisahkan kita. Ojo tadi ikut loh ya. Nangkep ya saudara? Kata percaya pisteo. Katakan sama-sama pisteo. Artinya bukan sekedar ini warna putih, I do tadi. Kata pisteo itu memberikan segenap hidup. Segenap hidup, segenap jiwa, segenap hati, pikiran, akal budi, dan kekuatan. Sampai nggak ada yang tersisa. Amin. Kalau orang-orang muda, ini orang-orang muda. Kalau kamu nggak bisa ninggalin game online-mu, nggak bisa ninggalin PUBG-mu, nggak bisa ninggalin Instagram-mu, buat Tuhan, engkau nggak akan berkenan. Kalau engkau nggak bisa hormat sama orang tua, apapun itu, engkau nggak akan pernah bisa masuk surga. Kenapa? Karena pisteo artinya memberikan segenap hidup sampai tidak ada yang tersisa. Ngomong amin, yang percaya. Amin. Jadi Pak Michael Sony, surga itu begitu? Iya, surga itu orang-orang pilihan. Pak Michael Sony pengen ke sana, jelas saya pengen ke sana. Saya pengen ke sana. Saya pengen ke sana. Ada banyak sahabat-sahabat saya, ada mami saya di sana. Aku pengen ketemu dia. Amin. Amin. Kalau saja alam maut itu bisa didatengin tiap hari, aku udah pulang pergi 1 hari berapa kali. Tapi kita terpisah. Satu ketika kita akan ketemu lagi dengan mereka. Amin. Makanya orang Kristen yang benar selalu berani ngomong. Dikatakan apa? Belakang langit biru ada mahkotaku. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, aku mau iring Yesus sampai amin. Tahan, ini sudah saya minta perpanjangan 1 menit aja. Kesusahan kita di dunia tidak kekal. Paling berapa tahun sisa umurmu? 20 tahun, 30 tahun. Kita di surga berapa lama Bapak Ibu? 1 juta tahun? Sebanding nggak dengan penderitaan 20 tahun di bumi ini? Mau pilih mana? Nahan sakit sebentar, plong di sana. Amin. Di Alkitab ada tulisan awan para saksi. Oh, ada orang-orang yang mendahului kita. Para nabi, para rasul yang katakan, ayo sebentar lagi finish. Ayo sebentar lagi finish. Betul nggak? Hanya kita nggak dengar suaranya. Ada orang-orang kudus ngomong, hei ayo sebentar lagi. Saudara kayak nonton di televisi sepak bola. Ayo Stilo menegol, ayo. Saya semangati saudara, ayo. Supaya kita satu ketika dipanggil Tuhan, kita finish strong. Bukan finish wrong. Finish strong. Amin. Jadi kalau punya bojo gendeng, sabar.
Aku mau pulang ke surga. Punya bos pelit, puji Tuhan. Aku mau pulang ke surga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih. Taruh tanganmu di hati Bapak Ibu Saudara. Yang di rumah juga. Haleluya. Taruh tangan di hati. Pemimpin pujian. Bila kau izinkan. Bila kau izinkan. Terima kasih Tuhan. Saya mau saudara berdoa pakai lagu ini. Jadikan lagu ini doa. Jangan lihat kanan kiri. Saudara ngomong dalam hatimu, aku mau pulang. Kapanpun kau panggil, aku harus siap. Amin. Tapi aku mau pulang dengan manusia batinia yang berkualitas. Sehingga aku bisa menyenangkanmu. Terima kasih. Bila kau Pelan-pelan. sesuatu terjadi. Jadi kalau Tuhan sedang izinkan peristiwa hidup, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah waktuku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Ayo sekali lagi katakan, bila kau izinkan sesuatu terjadi. Ayo Bapak Ibu Saudara. Ku percaya semua untuk kebaikanmu. Bila nanti telah tiba waktu. Wow, jangan dihapus air mata itu. Itu korban yang indah. Sekali lagi. Pelan-pelan ya, Bapak Ibu Saudara. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Yo, yang sedang diproses Tuhan, ucap syukur. Saya merasa ada orang yang sedang diproses luar biasa. Engkau diajar mengandalkan Tuhan. Di situasi yang saudara nggak bisa ngandalin siapa-siapa, saudara ngandalin Tuhan. Yang di mimbar jangan ada suara kecuali keyboard, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, ada jamahan Tuhan pagi ini. Bila saudara mau angkat tangan. Bentuk aku Tuhan. Manusia batiniamu yang diproses Tuhan. Saya kembalikan kepada pengembalaan. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri, Pak. Sekali lagi. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Mari sama waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang Haleluya. tak mudah dimengerti, lewati cobaan ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan.
sekali lagi katakan lewati cobaan. Lewati cobaan, ku tetap Haleluya. percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Mari beri kemuliaan yang keras buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, kami bersyukur untuk firman yang ditabur pagi hari ini. Ajarkan kami Tuhan, semua anak-anak-Mu di tempat ini maupun yang sedang menonton acara streaming, kami menjadi umat-Mu yang setia di hadapan-Mu Tuhan, setia sampai akhir Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan apa yang kami alami ini untuk mengubah hidup kami jadi lebih baik lagi, dan proses dalam hidup kami itu berlangsung sepanjang umur hidup kami. Kami mau jadi orang-orang yang sabar di proses. Kami mau jadi orang-orang yang setia diproses oleh Tuhan. Karena kami tahu kami akan diproses jadi lebih indah lagi Tuhan dalam hidup kami. Apapun yang kami alami ini Tuhan, Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Tuhan, kerinduan kami mengenal Tuhan lebih lagi, dan kami lebih dikenal Tuhan lebih dalam lagi Tuhan. Sepanjang umur hidup kami Tuhan, biar kami semua punya kerinduan itu. Berkat-berkat-Mu melimpah untuk anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, yang sedang dalam persoalan Tuhan. Ajar kami sabar, kami mau setia di hadapan Tuhan, karena kami hanya mengandalkan Engkau untuk menolong kami. Pertolongan kami satu-satunya dari Engkau Tuhan, dan kami akan melihat mujizat dari-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, bersyukur padamu, dan segala pujian hormat kami hanya bagi-Mu. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Sekali lagi beri kemuliaan yang keras buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, dan kita akan mendengarkan beberapa kabar baik. Silakan. Tes, oke, Shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita semua diberkati oleh firman-Nya ini, bahwa Tuhan mau kita terbentuk, Tuhan mau kita menjadi sepadan, setara, atau sesuai dengan kehendak-Nya. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Kami atas nama Jemaat GPI Rehoboth Surabaya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Sony atas taburan dan berkat firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati dimanapun Pastor berada, selalu menjadi berkat. Amin. Ada beberapa kabar baik bagi kita semua. Yang pertama yaitu doa bersama Selasa 1 September 2020 pukul 9 pagi hingga pukul 10 di Geraha Rehoboth lantai 2. Next, ibadah doa malam Rabu 2 September 2020 pukul 7 malam hingga pukul 8, pembicara dengan Pastor Andrianto. Berikutnya, ibadah doa puasa Sabtu tanggal 5 September 2020 pukul 10 pagi dengan pembicara Pastor Neneng Erawadi. Next, ibadah raya Minggu 6 September 2020, ibadah raya pertama pukul 7 pagi, ibadah raya kedua pukul 9, dan ibadah raya ketiga pukul 17 atau jam 5 sore. Ibadah ini disertai dengan perjamuan kudus, dilayani oleh Pastor Lucky Ervian. Berikutnya ibadah akan disiarkan secara online melalui Facebook Rehoboth Surabaya, dan bisa juga live streaming via YouTube, yaitu GBI Rehoboth Surabaya. Info, demi kenyamanan beribadah, gereja kita menggunakan protokol yang dianjurkan oleh pemerintah. Pakai masker, jaga jarak saat ibadah, tangan dicuci, penyemprotan disinfektan, tidak bersalaman, dan setelah ibadah langsung pulang.
Persembahan pakai amplop dan dimasukkan pada keranjang persembahan yang disediakan oleh diaken setelah doa persembahan. Atau persembahan bisa saudara berikan melalui QR Code persembahan. Scan QR Code ini untuk memberikan persembahan dengan menggunakan aplikasi pembayaran secara online seperti OVO, GoPay, Link Aja, dan lain-lain. Demikian kabar baik yang kami sampaikan, saatnya kita memberikan yang persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama dengan hitungan ketiga, 2, 3. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa kami dari selama-lamanya sampai selamanya. Ya Tuhan Yesus punya mula kebesaran, kejayaan, kehormatan, keagungan, dan kekayaan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal dari-Mu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa untuk membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Kami mengasihi Engkau karena Engkau terlebih dulu mengasihi kami. Engkau Allah kami yang menguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka kami mempersembahkan semuanya dengan benar, dengan hati tulus dan bersuka cita. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekarang ya Tuhan, berkati kami, curahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Haleluya. Sekarang ya. Mari yang sudah memberi, saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Berkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Curahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Bapak, terima kasih untuk ibadah kami pagi hari ini. Kami menikmati di tempat ini, menikmati bait-Mu Tuhan. Kerinduan kami Tuhan, kami bisa menikmati bait-Mu sepanjang umur hidup kami, menikmati hadirat-Mu, diberkati dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami dengar, kami semua diberkati Tuhan. Kami berdoa untuk Pastor Sony dalam pelayanan hari Minggu ini untuk ibadah kedua dan ketiga. Tuhan berkati, Tuhan sertai pelayanannya, berikan pengurapan-Mu dan pewahyuan-Mu Tuhan, untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu buat jemaat-Mu di tempat ini. Kami bersyukur kami boleh memuji nama Tuhan, boleh menyembah Tuhan di tempat ini. Kami bersyukur kami boleh memberi yang terbaik buat Tuhan, bisa memberikan persembahan kami, persembahan sukacita, persembahan sukarela, juga perpuluhan kami. Kami bersyukur karena kami melakukan semua ini dengan hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Tuhan, seminggu ke depan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkat-berkat-Mu melimpah menyertai anak-anak-Mu di tempat ini. Tuhan, berikan kami kesehatan. Sertai kami, berikan kesehatan ilahi dalam hidup kami, supaya hidup kami tetap sehat, tidak kekurangan suatu apapun Tuhan. Yang bekerja Tuhan berkati pekerjaannya, anak-anak yang sekolah Tuhan berkati sekolahnya, setiap keluarga diberkati Tuhan, saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan seminggu ke depan kami percaya kami hidup dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Tuhan, sebelum kami pulang, kami mengangkat tangan kami untuk menerima berkat dari-Mu. Tuhan akan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan tidak pernah turun. Apabila Engkau mendengarkan perintah Tuhan Allah-Mu yang disampaikan pada hari ini, Kau lakukan dengan setia. Terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Terima dengan sukacita penuh ucapan syukur bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami hari ini.
Saya berdoa supaya pelayanan GBI Rehoboth Surabaya hari ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Anda berada. Untuk Bapak Ibu Saudara yang ingin mendukung pelayanan GBI Rehoboth Surabaya, silahkan Bapak Ibu Saudara bisa scan QR Code di samping ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.